think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Setelah kejadian mengerikan di film sebelumnya, di mana Tommy Jarvis berhasil menghentikan sosok pembunuh bertopeng yang meniru Jason, hidup Tommy sebenarnya belum benar-benar tenang. Bayangan tentang Jason masih terus menghantui pikirannya. Selama bertahun-tahun dia hidup dengan rasa takut, rasa bersalah, dan obsesi yang belum selesai. Memastikan kalau Jason Voorhees benar-benar mati. Tapi ternyata, di film Friday the 13th Part 6 bertajuk Jason Lives, keputusan Tommy untuk menghadapi traumanya malah membawa petaka baru. Karena saat mencoba membuktikan kalau Jason memang sudah mati, Tommy justru melakukan kesalahan besar. Dia tanpa sengaja membangkitkan Jason dari kuburannya. Dan kali ini, Jason bukan lagi manusia biasa. Dia kembali hidup sebagai makhluk yang lebih kuat, lebih kejam, dan tidak bisa mati. Penasaran? Oke lah, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Beberapa waktu setelah kejadian di film sebelumnya, Tommy Jarvis masih belum bisa tenang. Trauma masa lalunya bersama Jason terus menghantui dirinya. Suatu malam dia datang ke kuburan Jason bersama temannya bernama Ellen. Tommy kesana punya satu tujuan, untuk memastikan kalau Jason benar-benar mati. Begitu sampai di makam, mereka langsung menggali tanah hingga menemukan peti kayu tempat Jason dikubur. I got it. I really don't like this. Dengan emosi yang masih menumpuk, Tommy pun mencabut sebatang besi dari pagar pemakaman dan mencocolnya berulang kali ke tubuh Jason, seolah melampiaskan semua ketakutannya. Tapi tanpa diduga, petir menyambar besi tersebut dengan sangat keras, dan seketika listrik mengalir ke tubuh Jason yang sudah membusuk. Dan ajaibnya, Jason hidup kembali. Kini dia bukan manusia biasa lagi. Jason bangkit sebagai makhluk yang super kuat, tak bernyawa dan tidak bisa mati. Bahkan hanya dengan tangan kosong dia langsung membunuh Ellen di tempat itu. Tommy yang melihat Jason hidup lagi langsung lari ketakutan dari pemakaman. Dia berusaha mencari bantuan dan akhirnya tiba di kantor polisi Forest Green, nama baru dari Camp Crystal Lake. Dengan panik, Tommy melapor kalau Jason telah bangkit dari kuburnya. Namun sayang, kepala polisi bernama Sheriff Garris sama sekali tidak percaya dengan perkataannya. Dia tahu riwayat Tommy yang punya trauma berat karena masa lalunya bersama Jason. Jadi menurutnya Tommy hanya sedang berhalusinasi. Tanpa banyak bicara, Garris langsung mengurung Tommy di sel tahanan agar tidak bikin kekacauan. Sementara itu di tempat lain, sepasang pengawas perkemahan bernama Elizabeth dan Darren sedang dalam perjalanan menuju Camp Forest Green. Tapi di tengah jalan mobil mereka berhenti karena ada sosok misterius berdiri di tengah jalan. Tanpa tahu siapa yang mereka hadapi, Elizabeth mencoba menancap gas untuk menabraknya. Namun Jason dengan cepat melemparkan tombak dan mengempeskan ban mobil mereka. Darren yang kesal pun keluar dari mobil sambil menodongkan pistol ke arah Jason. Tapi belum sempat menarik pelatuk, Jason langsung mencocolnya dengan tombak, sehingga menembus tubuh Darren seperti menusuk sate.
Tak berhenti di sana, Elizabeth yang ketakutan di dalam mobil juga jadi korban yang berikutnya. Dengan kejam, Jason mencocolkan tombak panjang itu langsung ke arah mulutnya. Sementara itu, di tempat lain ada sekelompok pengawas perkemahan yang sedang bersiap untuk menyambut para anak-anak di musim panas. Mereka adalah Megan Garris, anak dari Sheriff Garris, bersama teman-temannya yaitu Nikki, Sissy, Court, dan Paula. Saat berada di kantor polisi, Megan bertemu dengan Tommy yang masih ditahan di sana. Tommy mencoba memperingatkan bahwa Jason sudah hidup kembali, dan mereka semua harus segera pergi dari tempat itu. Tapi sebelum sempat menjelaskan lebih jauh, Sheriff Garris datang dan langsung memotong pembicaraan. Dia tidak mau anaknya mendengar omong kosong tentang sosok Jason. Di sisi lain, di area pemakaman, seorang penggali kubur kembali menutup makam Jason yang tadi dibuka oleh Tommy. Dia mengira ada orang iseng yang menggali kuburan hanya untuk bercanda. Tapi dia tidak menyadari bahwa Jason memang sudah bangkit dan sedang berkeliaran. Sementara itu, Jason kini berjalan menelusuri hutan di sekitar Camp Forest Green. Di tengah perjalanannya, dia berpapasan dengan sekelompok orang dewasa yang sedang asik bermain paintball. Tapi sayangnya, permainan yang seru itu berakhir tragis, karena satu persatu dari mereka dibantai oleh Jason tanpa ampun. Di sisi lain, di perkemahan, Megan dan teman-temannya mulai sibuk mempersiapkan perlengkapan karena anak-anak dari sekolah sudah mulai berdatangan. Meski berusaha tetap fokus, pikiran Megan terus terganggu oleh kata-kata Tommy tentang Jason yang hidup kembali. Sementara itu, Tommy berhasil kabur dari kantor polisi. Dia pun berniat membuktikan kepada Sheriff Garris bahwa ucapannya benar, dengan mendatangi kembali makamnya Jason. Tapi begitu sampai di makam itu, kuburannya terlihat rapi seperti semula, karena si penggali kubur tadi sudah menimbunnya kembali. Melihat itu, Sheriff Garris makin yakin kalau Tommy ini cuma berhalusinasi. Dia pun marah besar dan langsung mengusir Tommy keluar dari kota, menyuruhnya untuk tidak pernah kembali ke Forest Green lagi. Singkat cerita, malam pun tiba. Seorang petugas pemakaman bernama Martin berjalan sendirian di area kuburan sambil mabuk-mabukan. Dia tidak sadar kalau di belakangnya Jason sudah berdiri, dan tanpa banyak basa-basi, tiba-tiba akhirnya menambah lagi daftar korbannya pada malam itu. Sementara itu, di perkemahan Forest Green, suasana malam terlihat tenang. Sissy dan Paula bersantai di kabin sambil bermain kartu. Sementara Court dan Nikki menikmati malam mereka di dalam sebuah mobil van yang terlihat bergoyang-goyang. Ya, mungkin mereka lagi main loncat-loncatan di dalam mobil. Namun, suasana romantis itu mendadak berubah mencekam ketika Jason melihat mobil itu dari kejauhan. Dia pun berjalan mendekat lalu merusak kotak saklar listrik, membuat lampu di sekitar area itu langsung padam. Nikki yang panik menyuruh Court keluar untuk memeriksa. Tapi begitu Court melihat ke arah saklar, ternyata kabelnya sudah terpotong. Dan saat itu juga Nikki mulai ketakutan. Dan di dalam pikirannya terlintas ucapan Tommy Jarvis tentang Jason yang kembali hidup. Karena panik, Court dan Nikki langsung tancap gas meninggalkan tempat itu. Tapi mereka tidak tahu ternyata Jason sudah bersembunyi di dalam mobil mereka. Dan inilah yang terjadi. Di kantor polisi, Sheriff Garris menerima laporan tentang kecelakaan mobil tersebut. Tapi bukannya curiga dengan Jason, dia justru menyalahkan Tommy, mengira kalau ini semua ulahnya agar orang-orang percaya dengan cerita bohong tentang Jason Voorhees yang kembali bangkit.
Padahal di saat yang sama, Tommy sedang berusaha mencari cara untuk mengembalikan Jason ke dalam kuburnya. Tak lama kemudian, Megan yang juga berada di kantor polisi menerima telepon dari Tommy. Dalam percakapan itu, Tommy mengatakan kalau dia sudah punya rencana untuk menghentikan Jason. Megan yang khawatir akhirnya memutuskan untuk menemui Tommy secara diam-diam, meskipun ayahnya sudah melarang keras. Begitu Sheriff Garris tiba di lokasi kejadian, salah satu petugasnya menunjukkan beberapa mayat yang ditemukan di dalam hutan. Melihat kondisi korban yang mengenaskan, Garris pun langsung sadar kalau ada sesuatu yang serius sedang terjadi. Dia pun segera memerintahkan semua polisi untuk memblokade setiap jalan keluar dari kota, agar si pelaku ini tidak bisa kabur. Sementara itu, Jason sudah tiba di perkemahan Forest Green. Tanpa suara, dia berjalan masuk dan memutus jaringan telepon, membuat siapapun di sana tidak bisa meminta bantuan. Di salah satu kabin, Sissy yang belum tidur mulai merasa ada seseorang di luar. Tapi Paula berusaha menenangkan dan bilang mungkin itu cuma Kurt yang iseng. Sissy pun berniat membalas dengan menakut-nakuti balik. Namun begitu dia mendekat ke arah jendela, Jason tiba-tiba muncul dan memegang kepalanya. Lalu tiba-tiba Sissy pun tewas seketika. Di sisi lain, Megan akhirnya berhasil menemui Tommy dan segera membawanya pergi menggunakan mobilnya. Tapi di perjalanan mereka dihadang oleh anak buah Sheriff Garris, yang membuat Megan harus memutar arah dengan cepat agar bisa kabur dari kejaran para polisi. Aksi Megan dan Tommy yang kabur tentu saja menarik perhatian polisi. Mobil mereka pun mulai dikejar. Dan begitu Sheriff Garris mendapat kabar kalau putrinya sedang bersama Tommy, dia pun langsung marah besar dan memerintahkan semua petugas untuk memblokade semua jalan. Hingga akhirnya Tommy dan Megan berhasil ditangkap. Sementara itu di perkemahan, Jason terlihat sedang berjalan santai sambil membawa mayat Sissy di tangannya. Dari kejauhan, pemandangan itu dilihat oleh seorang anak kecil bernama Nancy. Karena ketakutan, Nancy langsung berlari ke kamar Paula dan berkata kalau dia melihat seseorang berdiri di luar jendela. Paula pun mencoba menenangkannya, menyuruh Nancy kembali tidur dan berdoa jika melihat hal-hal aneh. Tapi tanpa mereka sadari, Jason sudah mengintai dari balik jendela, memperhatikan setiap gerakan di dalam kabin. Dan tak lama setelah Nancy kembali tidur, Paula menjadi korban yang berikutnya. Di kantor polisi, Sheriff Garris menerima laporan lagi bahwa ada korban jiwa di perkemahan. Dan dia langsung menuduh Tommy sebagai dalang di balik semua ini, dan mengurungnya kembali di sel tahanan sebelum berangkat menuju ke lokasi kejadian. Namun Megan yang masih di sana tak tinggal diam. Dia pun menyusun rencana untuk kembali membebaskan Tommy. Dan dengan kecerdikannya mereka berhasil kabur. Bahkan mereka sempat mengunci salah satu polisi di dalam sel sebelum pergi. Ketika berhasil kabur dari kantor polisi, Megan dan Tommy langsung menuju ke perkemahan Forest Green. Tommy sudah menyiapkan rencana besar, yaitu menenggelamkan Jason kembali ke dasar kristalik, tempat asalnya dulu. Sementara itu, Sheriff Garris dan beberapa anak buahnya sudah lebih dulu tiba di perkemahan. Mereka berpencar berusaha mencari siapapun yang masih selamat. Tapi dari kejauhan, Jason sudah mengintai mereka satu persatu. Salah satu polisi menjadi korban pertama. Jason mencocolkan alat tajam seperti jarum besar ke kepalanya dan langsung menewaskannya seketika. Tak lama kemudian, Jason juga muncul dari belakang dan menghancurkan kepala polisi lain dengan tangan kosong. Kini hanya Sheriff Garris yang tersisa. Di tengah kepanikan itu, Garris sempat menenangkan anak-anak dan menyuruh mereka semua bersembunyi di dalam kabin. Setelah itu, dia keluar sambil membawa senapan, bersiap menghadapi teror yang sebenarnya. Dan akhirnya Garris pun bertemu langsung dengan sosok Jason Voorhees. Dia pun menembak Jason berkali-kali, tapi seperti yang kita tahu, Jason kini sudah tidak bisa mati lagi. Meski tubuhnya bolong dan terjatuh, Jason bisa tetap bangkit dan berjalan mendekat. Melihat itu, Garris panik dan langsung lari ketakutan ke tengah hutan.
Di sisi lain, Tommy dan Megan akhirnya tiba di perkemahan, dan Tommy segera bersiap untuk menjalankan rencananya mengurung Jason di dasar danau kristalik. Sementara itu, Megan terlihat panik dan berusaha mencari keberadaan ayahnya. Saat dia berteriak memanggil, Sheriff Garris mendengar suara tersebut dan langsung muncul dari balik pepohonan. Dia menyerang Jason dari belakang mencoba melindungi putrinya. Namun kekuatan Jason terlalu besar, dan dalam sekejap Jason bisa mematahkan tubuh Garris dengan tangan kosong. Setelah membunuh Sheriff Garris, Jason pun menuju ke kabin anak-anak, di mana tempat Megan bersembunyi. Di sana dia nyaris menghancurkan kepala Megan, tapi tiba-tiba terdengar suara Tommy berteriak dari arah danau, menantangnya untuk berduel. Teriakan itu pun membuat Jason berbalik arah dan berjalan ke danau. Di sana Tommy sudah menyiapkan perangkap, berupa rantai besar yang dikaitkan pada batu besar di tengah air. Begitu Jason muncul ke permukaan, Tommy pun langsung melilitkan rantai itu ke lehernya dan berusaha menenggelamkannya. Namun dalam pergulatan itu, Jason menarik Tommy ikut tenggelam. Keduanya pun jatuh ke dasar danau, dan Tommy mulai kehilangan kesadaran. Tak lama kemudian, Megan pun datang dan melihat tubuh Tommy mengapung di air. Dengan cepat, dia pun melompat ke perahu, menyalakan baling-baling mesin dan mengarahkannya ke Jason. Baling-baling itu pun menghantam leher Jason, membuatnya semakin terjebak dan akhirnya tenggelam ke dasar danau. Megan lalu menarik tubuh Tommy ke permukaan dan memberinya napas buatan. Untungnya Tommy kembali sadar, dan untuk sementara, Jason berhasil ditenggelamkan lagi di dasar danau kristalik. Tapi satu hal yang pasti, Jason Voorhees belum benar-benar mati. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mengabadikan. Film ini jadi bukti kalau Jason sudah bukan manusia biasa lagi, tapi udah berubah jadi sosok mayat hidup yang gak bisa mati-mati. Semua gara-gara Tommy yang awalnya cuma pengen memastikan Jason ini benar-benar tewas, tapi malah bikin dia hidup lagi dan makin kuat dari sebelumnya. Walau di akhir Jason berhasil ditenggelamkan ke dasar danau kristalik, kita tahu kalau ini belum benar-benar selesai, karena buat Jason, kematian itu cuma sementara. Dan di film berikutnya, yaitu Friday the 13th The New Blood, bakal ada kejadian yang jauh lebih gila lagi, di mana Jason harus berhadapan sama gadis dengan kekuatan telekinetik. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.